Wah, Bu Edi, Bu Eli, di samping kolam ikan baru apa Bu ini? Ini loh Pak, kami mencari udara segar sambil melihat-lihat ikan. Iya Pak, kami juga mencari inspirasi untuk belajar anak-anak kelas 6. Wah, iya ya Bu. Ikannya juga ada banyak itu Bu. Iya Pak, sudah besar-besar, siap untuk dipanen. Nah, ngomong-ngomong soal ikan, kalau ikan itu perkembangbiakannya bagaimana Bu? Aku tahu Pak, Iya. ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kalau perkembangbiakan hewan yang lain bagaimana? Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Nah, perkembangbiakan hewan yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, perkembangbiakan secara generatif dan macamnya. Yang kedua, belajar tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan macamnya. Dan yang ketiga, kita akan belajar menemukan kalimat utama dan ide pokok dari suatu teks. Penasaran kan? Yuk simak dan ikuti terus pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara kawin dan perkembangbiakan secara tak kawin. Perkembangbiakan secara kawin atau generatif ya adalah perkembangbiakan yang memerlukan adanya proses pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan perkembangbiakan secara tak kawin atau vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak memerlukan pertemuan sel kelamin jantan dan betina karena hanya melibatkan satu induk saja. Perkembangbiakan secara generatif atau kawin dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ovipar atau bertelur. Yang kedua vivipar atau beranak atau melahirkan. Yang ketiga ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Ciri-ciri perkembangbiakan ovipar yaitu embrio bertumbuh di dalam telur yang terbungkus oleh cangkang. Kemudian hewannya tidak mempunyai daun telinga dan tubuhnya ditutupi oleh bulu. Kemudian embrio mendapatkan makanan dari kuning telurnya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar antara lain hewan yang tergolong dalam unggas seperti ayam, burung, dan itik. Selain itu, hewan-hewan reptil seperti buaya, ular, dan kura-kura. Dan juga ikan ya, berbagai jenis ikan. Macam-macam pembuahan ovipar. Ada dua macam, yang pertama pembuahan internal dan yang kedua pembuahan secara eksternal. Pembuahan secara internal adalah pembuahan atau pertemuan sel sperma dan sel telur yang terjadi di dalam tubuh hewan. Ya, contoh yang melakukan pembuahan secara internal adalah burung dan reptil. Sedangkan pembuahan eksternal adalah pembuahan atau pertemuan sel sperma dan sel telur yang terjadi di luar tubuh. Biasanya medianya berupa air. Contoh hewan yang mengalami pembuahan secara eksternal adalah katak dan ikan. Anak-anak, perkembangan hewan secara generatif yang kedua adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, disebut juga dengan hewan vivipar. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar adalah: pertama, embrio bertumbuh di dalam rahim induk betina. Yang kedua, embrio mendapatkan makanan dari induknya melalui plasenta. Kemudian ciri hewan yang ketiga, memiliki daun telinga dan tubuhnya ditutupi oleh rambut atau bulu. Yang keempat, embrio dilahirkan dalam bentuk bayi. Yang kelima,
induknya memiliki kelenjar susu sebagai sumber makanan anaknya. Kemudian anak-anak, contoh hewan yang berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar adalah hewan mamalia. Contohnya kucing ya, yang sering anak-anak jumpai di sekitar kita. Yang kedua adalah sapi ya, dia memiliki kelenjar susu dan mempunyai daun telinga. Kemudian yang keempat adalah ikan paus atau mamalia air ya, yang keempat adalah kelelawar. Masih banyak lagi anak-anak contoh hewan yang melahirkan atau yang disebut dengan vivipar ya, ada anjing, ada kambing, ada kelinci ya, dan sebagainya. Kemudian anak-anak, perkembangbiakan hewan secara generatif yang ketiga adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan atau disebut dengan ovovivipar. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan adalah embrio bertumbuh di dalam cangkang dalam tubuh induknya. Kemudian yang kedua, embrio mendapatkan makanan dari kuning telur. Kemudian yang ketiga, telur berada dalam tubuh induknya hingga menetas. Yang keempat, bayi keluar dari tubuh induknya dengan cara dilahirkan. Sekarang contoh hewan yang tergolong ovovivipar antara lain. Contoh hewannya adalah ular boa, ular yang besar ya. Pada umumnya ular berkembang biak dengan cara bertelur, tapi pada ular boa ini berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Telur yang dihasilkan disimpan lebih dahulu dalam tubuh ular boa betina dan langsung menetas di dalamnya. Kemudian contoh yang kedua adalah ikan pari yang berbentuk pipih dan tidak bertulang ya. Kemudian yang ketiga adalah kuda laut. Yang keempat adalah platypus ya, dia mempunyai kelenjar susu dan menyusui bayi-bayinya setelah menetas layaknya hewan mamalia. Yang terakhir adalah kadal. Kadal ini menyimpan telur dan pembuahannya yang ada di dalam tubuhnya. Embrio yang ada di dalam telur tumbuh dengan cara memanfaatkan kuning telur sebagai salah satu nutrisi untuk perkembangbiakannya. Anak-anak, Bu Edi akan melanjutkan menjelaskan perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau tidak kawin. Tadi disebutkan oleh Pak Fedelis perkembangbiakan hewan secara generatif atau kawin adalah perkembangbiakan yang memerlukan bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan yang kedua ini perkembangbiakan vegetatif atau tidak kawin, ini adalah perkembangbiakan yang tidak memerlukan bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Biasanya terjadi pada hewan-hewan tingkat rendah. Hewan-hewan tingkat rendah itu adalah hewan-hewan yang tidak bertulang belakang. Hewan-hewan yang ukurannya mikro atau kecil. Nah, ini berkembang biak secara vegetatif atau tidak kawin. Contohnya ubur-ubur. Ini cacing planaria atau cacing pipih. Tapi anak-anak hati-hati, kalau cacing tanah, cacing pita itu berkembang biaknya secara generatif, ovipar, bertelur. Tetapi khusus untuk cacing pipih atau planaria ini berkembang biaknya dengan vegetatif atau tidak kawin. Hydra, nah ini mirip dengan tumbuhan bentuknya, tetapi ini adalah
hewan air ya, ini hewan air. Ubur-ubur, planaria, hydra ini hidupnya, habitatnya di air. Nah, ini disebutnya tumbuhan spons atau porifera, tetapi termasuk golongan hewan. Ini dia menempel pada terumbu karang ini ya. Berikutnya anak-anak, macam-macam perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Yang pertama dengan cara fragmentasi. Contohnya cacing planaria tadi. Nanti Bu Eti punya video yang menjelaskan bagaimana caranya cacing planaria itu melakukan fragmentasi. Jadi fragmentasi itu adalah hewan baik sengaja maupun tidak. Ini dia memotong bagian tubuhnya, dipotong-potong bagian tubuhnya. Kemudian potongan bagian tubuhnya akan membentuk tubuh baru yang lengkap. Nah, ini namanya fragmentasi. Contohnya cacing planaria atau cacing pipih. Anak-anak, ini adalah contoh planaria atau cacing pipih. Hewannya kecil, dia hidup di air. Kalau kalian perhatikan, ini ada di daerah perairan ya, ini nempel pada batu. Jadi kecil-kecil ini planaria ini. Mirip seperti lintah. Ini dia diambil, diletakkan di satu tempat khusus. Kemudian kita akan dicoba dipotong. Jangan khawatir, ini tidak menyakitkan bagi planaria ya. Nah, ini kalian lihat. Secara alami dia bisa melakukan sendiri. Tapi ini kita akan melihat proses cepatnya, secara cepat proses fragmentasi. Dipotong menjadi 4 ini anak-anak. Silahkan dilihat. Nah, ini yang bagian atas ya, bagian kepalanya, ini bagian tengah dari tubuh aslinya. Kita lihat. Nah, dalam waktu 1 malam, ini luka dari potongan tadi sudah mulai menutup. Ini 1 malam dari tadi ya. Kemudian potongannya lihat, mulai membentuk bagian tubuh baru. Nah, yang utuh. Nah, ini yang dipotong dua-duanya. Yang tadi kan bagian kepalanya ya. Yang ini dua-duanya, bagian bawah dia mulai membentuk mata. Kemudian bagian yang atas akan membentuk bagian sisanya. Nah, dalam 12 hari sudah terbentuk planaria utuh dari planaria yang dipotong tadi ya. Yang kedua, bertunas, mirip seperti tumbuhan ya, tetapi ini terjadi pada hewan. Contohnya hydra yang tadi, yang bentuknya juga mirip dengan tumbuhan, tetapi masuk golongan hewan. Sekarang kita lihat contoh proses bertunas pada hydra. Ini ada contoh hydra yang hidup di air. Nah, kita lihat di bagian tengahnya mulai muncul bakal tunas. Nah, yang beberapa saat nanti akan muncul sebagai individu baru, hewan hydra baru. Dan yang ketiga adalah dengan cara membelah diri. Contohnya amuba. Membelah diri itu berbeda dengan fragmentasi. Kalau fragmentasi itu cacing planaria baik sengaja maupun dibantu itu memotong diri dengan jumlah yang tidak ditentukan atau macam-macam, bisa jadi 3, jadi 4, 2. Tetapi kalau membelah diri, contohnya amuba, bakteri, itu virus, itu membelah diri. Dari satu misalnya bakteri ya, satu bakteri dia akan membelah diri menjadi 2, 2 membelah diri menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16 dan seterusnya. Itu adalah proses membelah diri. Anak-anak, ini adalah contoh
video klip pembelahan bakteri. Seperti yang Bu Edi bicarakan tadi, berlangsungnya secara cepat. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi dan seterusnya. Ini disebutkan bisa menjadi miliaran bakteri hanya dalam waktu singkat. Tetapi beberapa saat bakteri itu tidak terus berkembang biak ya, tetapi pada saat-saat tertentu ada jamnya, tiap bakteri tidak sama, ini akan mati. Jadi proses perkembangbiakan ini bisa terhenti. Jadi tidak terus dia menjadi berkembang biak terus, tidak, tetapi ada saatnya dia berhenti. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar lagi mencari kalimat utama dan ide pokok dari suatu artikel. Nah, ini juga sudah disediakan artikelnya ya. Coba akan kita baca ya. Cagar alam Janto menjadi rumah baru bagi orang utan Sumatera. Pada awal tahun 2011, Cagar Alam Janto ditetapkan sebagai tempat reintroduksi atau tempat pengenalan habitat asli orang utan. Cagar Alam Janto memiliki luas 8.000 hektar dan terletak di Aceh. Kawasan ini merupakan tempat yang cocok bagi orang utan karena sumber makanannya melimpah, daya dukung habitat memadai, dan tidak adanya populasi orang utan liar. Sebanyak 109 orang utan telah dilepaskan di Cagar Alam Janto dengan tujuan membentuk populasi orang utan yang mandiri. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh, Sabto Aji Prabowo, mengatakan bahwa sejauh ini reintroduksi telah menghasilkan populasi orang utan baru. Pada 11 September 2018, 2 bayi orang utan telah lahir dari induk yang dilepas liarkan pada tahun 2011. Meskipun begitu, hingga saat ini masih banyak penduduk yang menangkap orang utan untuk dijadikan hewan peliharaan. Pihak BKSDA mengatakan bahwa masyarakat yang menangkap, membunuh, memperdagangkan atau memiliki orang utan di Indonesia telah melakukan perbuatan ilegal. Tentunya akan ada sanksi hukum berupa denda hingga penjara. Semua orang utan yang ditangkap akan dibawa ke pusat karantina yang dikelola oleh Yayasan Ekosistem Lestari atau YEL melalui Program Konservasi Orang Utan Sumatera (SOCP) di Sibolangit, Sumatera Utara. Pada 14 November 2018, BKSDA Aceh bersama YEL SOCP kembali membawa 4 orang utan Sumatera ke pusat reintroduksi orang utan di Cagar Alam Janto. 4 orang utan tersebut merupakan orang utan yang telah disita dari sejumlah tempat. Kini keempatnya telah menjalani proses karantina di Sibolangit. Direktur SOCP Ian Singleton mengatakan bahwa orang utan liar biasanya akan hidup bersama induknya hingga usia 8 atau 9 tahun. Menurut Ian, mengembalikan orang utan ke habitatnya menjadi peristiwa yang istimewa. Hal ini karena beberapa orang utan yang tiba di pusat rehabilitasi mengalami kondisi yang menyedihkan, seperti kekurangan nutrisi, kekurangan cairan tubuh, atau terkena penyakit. Nah anak-anak, untuk artikel tadi diambilkan dari buku paket Bahasa Indonesia halaman 9-10. Setelah ini anak-anak silahkan menuliskan kalimat utama dan ide pokok setiap paragraf pada teks di atas menggunakan tabel. Seperti di bawah ini ya. Nah anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar, yang pertama kita sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif beserta contoh-contohnya, serta kita sudah belajar perkembangbiakan hewan secara vegetatif beserta contoh-contohnya, dan yang ketiga kita juga sudah belajar menemukan kalimat utama serta ide pokok dari suatu teks.
Anak-anak, untuk memperdalam pembelajaran hari ini, anak-anak bisa mengerjakan latihan-latihan soal berikut ini. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, dan Pak Fadlis, Bu Edi, dan Bu Eli akan siap untuk membantu kalian. Jadi tetap semangat ya. Dan ikuti terus pembelajaran kita besok pagi. Dan Tuhan Yesus memberkati. Masaiku di hati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.